Mesin bersyukur, bersyukur, bersyukur. Perkenalkan, nama saya Zevan Avarian dari kelas metode numerik 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video dengan topik My Conscious Effort in Numerical Method Learning and its Application in Hydrogen Storage Design Optimization. Kata conscious merujuk pada keadaan atau kemampuan kesadaran dalam pikiran dan pengalaman manusia. Kesadaran ini melibatkan pemahaman, persepsi, dan kesadaran subjektif terhadap dunia di sekitar kita dan diri kita sendiri. Hubungan antara conscious dan metode numerik mungkin tidak secara langsung. Metode numerik adalah pendekatan matematis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan angka dan perhitungan. Ini melibatkan penggunaan algoritma, perhitungan numerik, dan representasi numerik data. Konsep utama dalam metode numerik melibatkan pendekatan aproksimasi dan iterasi. Dalam praktiknya, metode numerik digunakan dalam berbagai bidang seperti pemodelan matematika, optimisasi pemrosesan sinyal, dan banyak lagi. Metode numerik membantu dalam memecahkan masalah yang sulit atau tidak mungkin dipecahkan secara analitis dan memberikan solusi yang mendekati dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Sementara itu, conscious berkaitan dengan pikiran, persepsi, dan pengalaman subjektif manusia. Ini melibatkan aspek-aspek mental dan kesadaran diri yang tidak terkait langsung dengan perhitungan matematis atau metode numerik. Secara umum, conscious dapat mempengaruhi cara seseorang memahami, menerapkan, dan mengevaluasi metode numerik. Tapi hubungan antara keduanya adalah lebih tentang peran kesadaran dalam proses penggunaan metode numerik daripada keterkaitan langsung antara konsep-konsep tersebut. Lantas, bagaimana conscious effort saya dalam pembelajaran metode numerik? Yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Tentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam pembelajaran metode numerik. Contohnya menguasai teknik tertentu atau dapat menyelesaikan jenis masalah metode numerik tertentu. Menentukan tujuan dengan jelas akan membantu kita tetap fokus dan termotivasi. Kedua, terlibat aktif. Terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan berpartisipasi dengan aktivitas yang meningkatkan pemahaman. Contohnya meliputi membaca buku teks, mengerjakan soal latihan, dan mencari sumber daya tambahan seperti tutorial online atau video. Terakhir adalah refleksi pembelajaran. Luangkan waktu untuk merenungkan kemajuan pembelajaran kita. Tinjau masalah yang telah kita selesaikan, analisis solusi, dan identifikasi area di mana kita dapat meningkatkan. Dengan ini, kita memperkuat pemahaman dan menyoroti area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Laporan akhir optimisasi desain pressurized hydrogen storage. Pressurized hydrogen storage melibatkan kompresi gas hidrogen dan menyimpannya dalam tangki atau silinder yang dirancang khusus. Tangki ini dibangun untuk menahan tekanan tinggi, biasanya berkisar antara beberapa ratus hingga beberapa ribu pound per inci persegi atau PSI. Tangki ini menawarkan keuntungan seperti kesederhanaan, portabilitas, dan waktu pengisian bahan bakar yang cepat. Berikut ini faktor yang terlibat dalam desain dan optimasi pressurized hydrogen storage. Yang pertama ada kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan hidrogen yang dibutuhkan harus ditentukan berdasarkan permintaan dan penggunaan yang diantisipasi. Yang kedua, seleksi material. Faktor-faktor seperti kekuatan material, ketahanan korosi, kompatibilitas hidrogen, berat, dan biaya perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, persyaratan tekanan. Persyaratan tekanan harus selaras dengan tujuan penggunaan dan standar peraturan. Yang keempat, pertimbangan keamanan. Faktor-faktor seperti integritas material, pencegahan kebocoran, dan langkah-langkah keselamatan yang sesuai perlu dimasukkan. Selanjutnya ada desain struktural. Desain struktural tangki penyimpanan harus memastikan integritas mekanis dan ketahanannya terhadap beban eksternal, getaran, dan benturan. Yang keenam ada manajemen panas. Sistem penyimpanan hidrogen mungkin memerlukan manajemen termal untuk mengontrol variasi suhu. Yang ketujuh ada optimasi biaya. Teknik pengoptimalan seperti pemodelan matematis dan metode numerik dapat diterapkan untuk meminimalkan biaya sekaligus memenuhi persyaratan kinerja dan keselamatan. Kedelapan ada kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan standar yang relevan sangat penting dalam desain dan pengoperasian penyimpanan hidrogen bertekanan. Selanjutnya ada kemurnian hidrogen. Tingkat kemurnian hidrogen yang diperlukan untuk aplikasi spesifik harus dipertimbangkan. Ke-10, tingkat pengisian dan pengosongan. Laju pengisian dan pengosongan hidrogen yang diinginkan memengaruhi desain dan optimalisasi sistem penyimpanan. Ke-11, integrasi sistem. Integrasi dan kompatibilitas yang mulus dengan sistem ini penting untuk memastikan kinerja sistem secara keseluruhan. 12, konsiderasi lingkungan.
Faktor lingkungan termasuk variasi suhu, paparan zat korosif, dan aktivitas seismik harus diperhitungkan selama proses desain. 13. Metode manufaktur dan fabrikasi. Teknik manufaktur dan fabrikasi yang digunakan mempengaruhi kualitas, biaya, dan skalabilitas sistem penyimpanan. Pemilihan metode manufaktur yang tepat seperti pengelasan, pembentukan, atau layup komposit perlu diselaraskan dengan bahan yang dipilih dan karakteristik yang diinginkan. Persyaratan dalam desain dan optimasi pressurized hydrogen storage adalah 1 liter hidrogen tekanan 8 bar dengan biaya maksimal Rp500.000. Pemilihan material, saya memilih IEC 316 Authentic Stainless Steel. Keputusan ini berakar pada sifat unik dan keunggulan yang ditawarkan oleh bahan khusus ini. Berikut ini adalah beberapa alasan untuk mempertimbangkan IEC 316 Authentic Stainless Steel untuk penyimpanan hidrogen bertekanan. Yang pertama, ketahanan korosi. Material ini menawarkan ketahanan korosi yang unggul, terutama di lingkungan dengan tingkat hidrogen yang tinggi. Properti ini membantu memastikan daya tahan jangka panjang dan keamanan sistem penyimpanan. Yang kedua, kekuatan dan resistensi tekanan. IEC 316 Authentic Stainless Steel memiliki sifat mekanika yang baik, termasuk tensile strength tinggi dan yield strength, memungkinkannya menahan tingkat tekanan yang diperlukan dengan tetap menjaga integritas struktural. Yang ketiga, ada kompatibilitas dengan hidrogen. IEC 316 Authentic Stainless Steel telah menunjukkan kompatibilitas dengan gas hidrogen dalam berbagai penelitian dan aplikasi praktis. Ini menunjukkan permeabilitas rendah terhadap hidrogen, mengurangi risiko kehilangan hidrogen, dan memastikan penahanan yang efisien dalam sistem penyimpanan. Merancang sistem penyimpanan yang optimal membutuhkan pertimbangan yang cermat dari berbagai faktor untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan efektivitasan biaya. Dalam konteks ini, menggabungkan 3 constraints utama, yaitu kendala geometris, kekuatan material, dan budget atau anggaran. Pertama, ada geometrical constraints. Constraints ini memastikan bahwa desain sistem penyimpanan memenuhi persyaratan volume tertentu. Dengan mengatur batasan volume atau dimensi tangki penyimpanan, kita dapat mengoptimalkan parameter geometris seperti radius dan tinggi untuk memastikan tangki dapat menampung volume 1 liter yang diinginkan. Yang kedua, ada material strength constraints. Constraints ini berfokus pada pemilihan material yang dapat menahan lingkungan bertekanan tinggi dari sistem penyimpanan hidrogen. Hidrogen disimpan di bawah tekanan tinggi, 8 bar, dan memilih bahan dengan karakteristik kekuatan yang sesuai sangat penting untuk keamanan dan integritas sistem penyimpanan. Yang terakhir, ada budget constraint. Budget atau anggaran membantu dalam memilih bahan yang hemat biaya dan mengoptimalkan parameter geometris untuk memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dengan tetap berada dalam anggaran yang dialokasikan sebesar Rp500.000. Geometrical constraints. Kode ini menggunakan algoritma pengoptimalan yang diimplementasikan dalam Python. Tujuan dari kode ini adalah untuk menentukan nilai optimal untuk radius dan tinggi tangki penyimpanan dengan meminimalkan luas permukaan sambil mempertimbangkan volume hidrogen yang ditentukan. Penggabungan NumPy dan memungkinkan operasi matematika yang efisien dan manipulasi array. Sementara SciPy menyediakan teknik dan algoritma pengoptimalan tingkat lanjut. Berikut ini kode yang dipakai. Yang pertama, import NumPy SNP from SciPy optimize import minimize. Yang pertama selanjutnya kita lakukan adalah define the objective function dengan def objective dalam kurung x, di mana surface area sama dengan 2 kali np kali pi kali radius kali dalam kurung radius plus height. Yang kedua, define the volume constraint function, di mana volumenya dirumuskan dengan np dikali pi dikali radius kuadrat dikali height. Yang ketiga, define the optimization problem. Yang keempat, extract the optimized results, dan yang terakhir, print the optimized results, yang kodenya dapat dilihat di sini. Dari hasil pengkodean dapat disimpulkan bahwa dengan meminimalkan luas permukaan, dimensi optimal untuk tangki silinder dicapai dengan rasio tinggi jari-jari 2:1. Secara spesifik, tangki tersebut memiliki tinggi 10,84 cm dan radius 5,42 cm. Pengukuran ini menghasilkan luas permukaan 553,58 cm persegi, yang merupakan luas terkecil yang mungkin untuk kebutuhan volume dan tekanan tertentu. End cap geometri atau geometri tutup ujung tangki.
untuk meminimalkan konsentrasi tegangan dan mengurangi luas permukaan sambil mempertahankan volume yang sama akan lebih efisien jika mengadopsi bentuk tutup ujung Torres-Ferris. Bentuk ini dapat dicapai dengan menambahkan fillet dengan jari-jari sama dengan setengah jari-jari tangki. Filleting menciptakan kelengkungan halus dan membantu mengurangi konsentrasi stres. Penyesuaian parameter geometri diperlukan untuk mengkompensasi pengurangan volume yang disebabkan oleh pemotongan. Dengan menghitung persentase pengurangan luas penampang, kita dapat menerapkannya secara terbalik ke volume yang diperlukan untuk mendapatkan batasan volume baru yang ditingkatkan. Hasil perhitungan mengungkapkan bahwa jari-jari fillet yang diperoleh untuk tutup ujung tangki adalah 2,56443 cm. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ferrobend yang memberikan informasi tentang mechanical properties stainless steel IEC 316, saya menetapkan batas pada yield strength dan maksimum tensile strength untuk mempresentasikan kegagalan. Kode ini untuk menghitung hub stress untuk berbagai nilai ketebalan mulai dari 2,9 mm hingga 12 mm dengan constraint yang menghentikan iterasi jika total hub stress melebihi yield strength stainless steel IEC 316. Didapat hasil bahwa semua nilai ketebalan mulai dari 2,9 mm hingga 12 mm dengan kenaikan 1 mm memenuhi batasan yield strength. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari kode yang menunjukkan bahwa tegangan hub jauh di bawah yield strength 205 MPa. Yang terakhir ada budget constraint. Setelah menemukan parameter geometrik, tahap terakhir dari optimasi ini adalah membandingkannya dengan batas biaya yang tidak boleh melebihi Rp500.000. Berdasarkan material yang dipilih sebelumnya yaitu IEC 316, kita harus memilih ketebalan dinding tangki yang sesuai dengan kisaran anggaran. Berikut ini daftar harga beserta perhitungannya. Berdasarkan perhitungan, dengan mengoptimalkan kendala anggaran, bobot minimum yang masuk akal, namun tetap mempertahankan kekuatan yang masuk akal pula, dipilih ketebalan 6 mm untuk dinding tangki hidrogen ini, dengan harga akhir yaitu Rp187.039 dengan berat akhir 2,71 kg. Lantas, bagaimana aplikasi Consius dalam optimasi desain pressurized hydrogen storage? Berikut ini adalah beberapa cara Consius dapat diterapkan dalam optimasi desain penyimpanan hidrogen bertekanan atau pressurized hydrogen storage. Yang pertama ada analisis dan pemodelan sistem. Consius dapat melakukan analisis mendalam tentang parameter dan karakteristik sistem penyimpanan hidrogen bertekanan yang ada. Yang kedua, penelusuran desain ruang dengan mempertimbangkan batasan dan kendala yang ada. Dengan memiliki consciousness, kita dapat menemukan solusi-solusi baru yang tidak terduga atau optimal yang mungkin telah terlewatkan dalam desain manual. Yang ketiga, evaluasi risiko. Dengan memiliki conscious, kita dapat mengevaluasi risiko yang terkait dengan penyimpanan hidrogen bertekanan dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti kekuatan struktural, kebocoran, dan keandalan sistem. Dengan conscious, kita dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan hidrogen bertekanan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki conscious yang tinggi, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya yaitu dalam mendesain pressurized hydrogen storage ini. Oleh karena itu, pelajaran tentang conscious ini sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.